Villager Sobe Unabaturan Ti Kota Kembar Kota Benau Kembar. Oh iya, kalian suka nggak sama makanan seblak? Oh, suka banget. Apalagi yang pedes, delicious banget. Ya, favorit dia ini ya, favorit banget itu sih. Oh ya, kalian kalau tahu nggak kalau makanan seblak itu asalnya dari Bandung loh? Tahu lah, itu kan udah gak ya, udah gak asing itu. Oh iya, kalau kalian tahu nggak makanan tradisional yang ada di Bandung apa aja? Kalau aku sih belum tahu ya makanan tradisional Bandung. Kalau aku juga belum. Apalagi aku juga belum. Kalau kalian belum tahu, yuk kita simak pemaparan video berikut ini. Kota Bandung memiliki julukan kota kembang karena pada zaman dahulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pepohonan dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, dulunya juga disebut dengan Paris Van Java karena keindahannya. Selain itu, kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja dan kota kuliner. Di balik banyaknya sebutan itu, kota Bandung memiliki beragam keunikan dalam budaya dan sejarah yang sangat bermakna untuk diulas dalam video ini. Siapa sih yang tidak tahu mengenai sejarah tentang kota Bandung Lautan Api? Peristiwa sejarah dalam memperjuangkan hidup dan mati dalam mempertahankan NKRI. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, tahun pertama setelah Indonesia merdeka. Walaupun waktu itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata masih banyak aksi yang dilakukan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Singkatnya begini, Bandung Lautan Api merupakan peristiwa dikosongkan dan dibukit hanguskan kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan atas taktik Jenderal Nasution dan Jenderal Syahir agar Bandung tidak dikuasai oleh Belanda. Bentroknya antara TKR dan sekutu pada saat itu tidak bisa dihindari sehingga keadaan menjadi memanas hingga akhirnya McDonald, pimpinan sekutu menyampaikan ultimatumnya untuk mengosongkan wilayah Bandung Utara. Dengan begitu, maka terbagilah kota Bandung Utara menjadi wilayah sekutu, sedangkan Bandung Selatan dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Setelah pembagian kekuasaan tersebut, berbagai pertempuran pun terjadi, hingga pada akhirnya terjadilah pertempuran puncak yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Para pejuang pada peristiwa Bandung Lautan Api melakukan aksi heroik karena para warga Bandung beserta anggota TNI yang pada masa itu disebut TKR, Tentara Keamanan Rakyat, telah rela membakar rumah dan harta benda mereka demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangunan bersejarah di Kota Bandung. Yang pertama ada Gedung Sate. Gedung Sate merupakan bangunan bersejarah yang disebut Gedung Sate atau Gedung Sate dalam bahasa Sunda. Karena memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920. Pada tanggal 3 Desember 1945, terjadi peristiwa yang memakan 7 orang pemuda yang berusaha mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha. Peristiwa Gedung Sate diabadikan berupa tugu yang terbuat dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate, tetapi atas pemerintah Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 3 Desember 1970, tugu tersebut dipindah ke halaman depan Gedung Sate. Gedung berwarna putih itu masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai gedung pusat pemerintah Jawa Barat sekaligus objek aksi-aksi demokrasi masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Yang kedua ada Gedung Merdeka. Gedung Merdeka merupakan gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika
atau KAA pada tahun 1955 yang kini dikenal dengan sebutan Museum Asia Afrika. Kini, gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan sebagai benda koleksi dan foto-foto konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok pertama yang pernah digelar pada tahun 1955 di sini. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dinamakan Daito Kaman yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Yang ketiga ada Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau disingkat Monju berlokasi di Jalan Tipati, Ukur, Kota Bandung. Monju merupakan museum yang dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan asal Jawa Barat. Bentuk monumen ini cukup unik karena menyerupai sebuah bambu runcing yang digunakan sebagai senjata andalan para pejuang dalam mencapai kemerdekaan. Yang keempat ada Bandung Lautan Api. Monumen yang berada di kawasan Lapang Tegalega ini merupakan monumen yang menjadi markah kota Bandung. Monumen ini setinggi 45 meter yang memiliki sisi sebanyak 4 bidang. Sesuai namanya, monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api. Monumen ini menjadi sorotan setiap tanggal 23 Maret guna mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Adat istiadat di Kota Bandung. Bandung memiliki suku asli yaitu suku Sunda yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Suku Sunda memiliki beragam tradisi seperti pakaian adat, kesenian tradisional, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Yang pertama, ada upacara safaran di Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat juga memiliki upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Parongpong. Upacara itu ialah safaran atau saparan. Safaran merupakan upacara tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Baru, Desa Cikugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Upacara ini secara khusus dilakukan oleh warga yang lahir pada bulan Syafar. Masyarakat setempat percaya bahwa bulan Syafar syarat akan aura negatif dan dikhawatirkan akan melekat pada orang yang lahir pada bulan tersebut. Untuk mengusir aura itu, biasanya dilakukan upacara safaran dengan membuat nasi merah, ayam putih, nasi tumpeng teri, lepet, kupat, tantang angin, kue-kue, buah-buahan, dan 7 macam bunga yang dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Perlengkapan tersebut disediakan sendiri oleh warga yang akan melaksanakan upacara di rumah masing-masing. Selain itu, warga atau penyelenggara juga mengundang tetangga agar hadir dalam upacara safaran. Adapun yang memimpin upacara tersebut adalah tokoh adat setempat. Yang kedua ada pakaian adat suku Sunda. Suku Sunda memiliki pakaian tradisional yang cukup terkenal yaitu kebaya. Kebaya adalah pakaian tradisional Jawa Barat yang terkenal sehingga telah berkembang menjadi pakaian nasional. Yang ketiga ada rumah adat. Pada umumnya, rumah adat masyarakat Sunda asli berbentuk panggung atau imah panggung. Rumah adat Sunda berbentuk segi empat agak memanjang dengan lantai rumah yang terbuat dari palupuh. Dinding rumah adat terbuat dari bilik, yaitu anyaman bambu dengan pola kepang atau sasak. Kerangka rumahnya terbuat dari kayu dengan penyangga tiang dari batu yang dinamakan tatapan. Atap rumah tersebut dari ijuk atau daun rumbia. Bahasa daerah, mayoritas penduduk asli kota Bandung adalah suku Sunda dari Cirebon, sehingga bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dan Cirebon. Dalam bahasa Sunda dikenal sebagai istilah unda usuk bahasa, yaitu pemakaian bahasa sesuai dengan tingkat sosial pemakaian bahasa dalam masyarakat. Seperti istilah bahasa yang dianggap kasar, sedang lemes, cohak atau kasar pisan, dan luhur atau lemes pisan. Dan ada pun karya seni khas Bandung. Karya seni khas Bandung ada berupa pertunjukan wayang. Wayang golek merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional dari Jawa Barat yang menggambarkan dan menyampaikan narasi sejarah. Pertunjukan wayang ini melibatkan golek, sejenis wayang kayu yang mewakili karakter tertentu dalam drama wayang dan dioperasikan oleh seorang dalang dengan iringan nyanyian dan musikan tradisional Jawa Barat yang dikenal dengan dengung. Adapun Jaipong, siapa yang tidak kenal dengan tari Jaipong? Tarian tradisional dari Jawa Barat yang sering dibawakan oleh penari yang mengenakan kebaya diiringi oleh musik tradisional Jawa yang dikenal dengan musik Jaipong.
Jaipong sering dibawakan oleh seorang individu atau sekelompok penari yang melakukan tarian Jaipong. Yang ketiga adalah gamelan dengung, merupakan salah satu bentuk kesenian Sunda yang sering dipentaskan pada saat perayaan hari raya. Gaya gamelan ini digunakan sebagai pengantar atau pengiring. Gamelan ini terdiri dari berbagai alat musik Jawa Barat, antara lain ada kendang, gong, kempul, sarong, bonang, kecapi, suling, biola, dan lain sebagainya. Musik gamelan adalah salah satu bentuk seni paling populer di Jawa Barat karena pengiringnya digunakan pada setiap acara perayaan yang masih mengacu pada konvensi tradisional serta pada hampir setiap pertunjukan setiap tradisional dari Jawa Barat. Yang keempat ada pencak silat. Pencak silat merupakan kesenian yang berasal dari daerah Jawa Barat dan sekarang menjadi kesenian nasional. Pencak silat menjadi kesenian tradisional yang dikenal banyak orang. Pada mulanya pencak silat adalah tarian yang menyaratkan gerakan-gerakan yang menyerupai teknik pencak silat. Pada umumnya pencak silat dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan pakaian berwarna hitam, ikat pinggang kain yang dilakukan di pinggang, dan hiasan kepala yang terbuat dari kain bernama Sunda. Pada umumnya seni pencak silat ini dilakukan dengan iringan kendang pencak, yaitu musik pengiring yang menggunakan alat tabuh dan tiup. Nah, setelah menonton video tadi, kalian jadi tahu kan apa saja keberagaman budaya yang ada di Kota Bandung. Dengan adanya video ini, semoga kita semakin mencintai dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Hatur nuhun, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.